Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Karisma Derila Hairiyah dari kelas PAII dengan NIM 191101141. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hikmah syariat Islam, yaitu hikmah toharoh, hikmah ibadah, dan hikmah muamalah. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang hikmah, mari kita review kembali tentang apa itu toharoh. Nah, secara bahasa, toharoh itu berasal dari bahasa Arab, yaitu toharo yathuru tuhron toharotun, yang memiliki arti suci. Ini merupakan lawan kata dari kata kotor, yaitu hadas. Nah, sedangkan menurut istilah, toharo ini bermakna menghilangkan hadas dan najis. Jadi dengan kata lain, toharo itu berarti membersihkan dan mensucikan diri dari segala hadas dan najis yang dapat menghalangi seseorang menghalangi pelaksanaan ibadah seperti sholat atau ibadah lainnya. Kemudian adapun hikmah dan manfaat dari toharoh itu sangatlah banyak. Nah, tidak hanya yang berhubungan dengan masalah ibadah, tetapi juga mengandung makna, mengandung banyak hikmah dan manfaat yang lebih dalam dan lebih luas. Nah, secara garis besar, toharoh itu memiliki beberapa manfaat, diantaranya pertama, toharoh dapat menambah kesegaran dan semangat, menghilangkan keletihan dan kerusuhan. Misal saat akan sholat, kita itu wudu dulu. Nah, itu menambah kesegaran kita setelah seharian beraktivitas. Sehingga kita saat sholat itu dapat khusyuk. Kemudian kedua, toharoh dapat meningkatkan kesehatan jasmani, karena kita tahu bahwa kotoran itu biasanya membawa banyak penyakit. Nah, kaum muslimin ini sangat layak untuk menjadi orang yang paling sehat fisiknya. Karena apa? Karena agama Islam itu sendiri itu telah mengajarkan kita untuk hidup sehat. Kemudian ketiga, toharoh itu merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrahnya manusia, karena kita tahu bahwa manusia itu kecenderungannya memiliki sifat alami, yaitu menyukai hidup sehat dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Nah, karena itulah agama Islam adalah agama fitrah. Maka Islam pun itu memerintahkan kepada umatnya hal-hal yang selaras dengan fitrahnya manusia. Kemudian keempat, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah. Nah, itu tidak hanya bersih tetapi juga suci, baik itu dalam sholat, doa, dan ibadah lainnya. Nah, seorang hamba itu haruslah suci ketika menghadap Allah, entah itu secara lahir maupun batin, entah itu bersih secara jasmani ataupun rohani, karena Allah itu adalah Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang ibadah. Nah, pengertian ibadah sendiri itu secara etimologi, ibadah berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syarah atau terminologi, ibadah itu mempunyai beberapa makna. Di antaranya, pertama, ibadah itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasul. Kemudian ibadah itu adalah merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah itu adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa
ucapan ataupun perbuatan, entah itu yang zahir ataupun yang batin. Kemudian hikmah ibadah. Nah, hikmah agung dari semua ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan atau syariatkan, yaitu bahwasannya kebersihan hati dan jiwa yang itu merupakan sumber kebaikan dalam diri kita hanyalah bisa dicapai dengan beribadah kepada Allah dan ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya. Kemudian ibadah itu menjadikan kita qurrat a'yun atau penyejuk pandangan mata, mendapatkan kesenangan dan kenikmatan bagi hati. Nah, dengan semua itu hati akan terobati dengan segala sunda gulana. Kemudian kita merasakan kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan entah itu di dunia maupun di akhirat. Karena kita meyakini bahwasanya hati manusia itu tidak akan merasakan kebahagiaan, kesenangan ataupun kenikmatan yang hakiki kecuali dengan semua itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus ayat 57 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena dengan karunia dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kemudian kita masuk kepada pengertian muamalah. Nah, kata muamalah sendiri itu berasal dari bahasa Arab al-muamalah yang secara etimologi sama dan semakna dengan kata al-muf'alah, yaitu saling berbuat. Nah, kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang lainnya atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Nah, pada dasarnya kita tahu bahwasannya manusia itu adalah makhluk sosial yang mana membutuhkan interaksi dengan sesamanya atau berhubungan antara satu sama lain. Nah, maka dari itu terciptalah suatu bentuk kemasyarakatan yang digunakan untuk memperjelas batas dan aturan dalam lingkungan sosial tersebut. Nah, adapun dalam Islam itu terdapat beberapa prinsip dalam hal muamalah. Di antaranya, pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah itu adalah mubah, kecuali yang sudah ditentukan hukumnya oleh Al-Quran atau dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian muamalah itu dilakukan atas dasar sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Kemudian muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat ataupun menghindari mudarat dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian muamalah itu dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan ataupun unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Nah, adapun hikmah adanya muamalah, diantaranya bahwasannya kita tahu manusia itu memiliki sifat tamak atau ingin menang sendiri. Nah, oleh karena itulah agama Islam itu hadir memberikan peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan keteraturan dalam muamalah maka kehidupan manusia jadi lebih terjamin.
Baik, cukup sekian presentasi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.